Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya. Masih dengan orang yang sama di tempat yang sama. Jumpa lagi dengan saya Nadia di Oblasan Gayeng, obrolan santai ASN Gayeng. Setelah sekian lama ya teman-teman semuanya, akhirnya hari ini kami kembali mengudara untuk menyapa Sobat ASN semuanya dengan informasi yang penting dan hits tentunya. Baik, pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Bapak Sodikin. Halo Bapak Sodik, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Mbak Nadia. Selamat Kabarnya siang. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, sepertinya lagi cerah ya Pak hari ini. Oh, moodnya tiap bagus hari sekali. harus cerah Luar karena biasa. cerah itu bisa membuat motivasi bekerja bisa lebih maksimal lagi. Oke, luar biasa sekali. Baik, Pak Sodik mungkin bisa sebagai perkenalan Bapak menjelaskan sedikit kepada Sobat ASN semuanya, barangkali ada yang belum tahu atau belum familiar dengan bidang informasi kepegawaian atau yang sering disebut bidang INKA ya Pak di BKD Provinsi Jawa Tengah, itu tugasnya apa saja ya? Oke, bisa kami jelaskan Mbak Nadia. Jadi kita bicara regulasinya dulu bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 67 tahun 2021 tentang SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah, bahwa di BKD itu salah satu bidangnya adalah bidang informasi kepegawaian yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengelolaan data, dokumen, dan juga informasi kepegawaian. Itu tugas utamanya lah. Dalam proses pengelolaan data, dokumen, dan informasi kepegawaian itu kita didukung oleh yang namanya sistem informasi kepegawaian atau yang kita kenal semuanya oleh para sobat ASN itu adalah SIMPEG. Kemudian ada tugas lain juga, kita juga melaksanakan tugas layanan di bidang kepegawaian, ada layanan presensi, ada layanan penggajian. Nah, dalam hal layanan presensi, layanan penggajian, dan mungkin layanan yang lain di kepegawaian itu tentunya tulang punggungnya adalah sistem informasi kepegawaian itu sendiri. Mungkin saya kira itu. Oh baik, berarti pada intinya utamanya itu bidang INKA ini mengelola data dan dokumen kepegawaian ASN se-Pemprov Jateng, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Luar biasa. Berbicara tentang data dan dokumen kepegawaian ya teman-teman, kita semua tahu kalau data tersebut itu merupakan hal yang sangat penting gitu untuk mendukung seluruh proses manajemen ASN. Data yang akurat dan up to date dapat menjadi kunci dalam berbagai aspek, mulai dari penggajian, kenaikan pangkat, hingga pengambilan keputusan yang strategis ya Pak ya. Dan di era sekarang ini udah nggak zaman lagi tuh teman-teman yang namanya konvensional, penyimpanan data konvensional yang bentuknya kertas bertumpuk-tumpuk seperti itu. Tapi kita sudah dituntut untuk yang namanya digitalisasi manajemen ASN. Bahkan ini sudah tertuang di Undang-Undang ASN yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, mengamanatkan untuk melaksanakan digitalisasi manajemen ASN di instansi pemerintah. Dan Pak Sodik ini pasti sudah paham betul ya tentang digitalisasi manajemen ASN, terutama yang ada di Pemprov Jateng. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana digitalisasi manajemen ASN yang di Pemprov Jateng tersebut? Oke, terima kasih. Jadi begini, tadi Bu Nadia itu menyinggung mengenai digitalisasi manajemen ASN yang sudah ada di Undang-Undang ASN dan kemudian Peraturan BKN nomor 7 tahun 2023 tentang SASN BKN. Jadi terkait digitalisasi manajemen ASN itu tentunya kita ingin mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh dan menyediakan berbagai layanan digital terintegrasi secara nasional. Sebenarnya kita di BKD Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan secara umum di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kita sudah menyelenggarakan digitalisasi manajemen ASN. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa layanan-layanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah itu sudah berbasis sistem informasi atau berbasis digital. Contohnya layanan cuti, tadi layanan presensi, layanan penggajian, layanan mutasi, ya kan? Di samping layanan yang berbasis digital juga terkait dengan proses penyelenggaraan manajemen ASN. Ada aplikasi ETPK, ada aplikasi manajemen talenta, ya kan? Ada aplikasi mutasi, ya kan? Itu bentuk perwujudan dari
digitalisasi manajemen ASN, dan tidak cuma digitalisasi manajemen ASN, tapi di dalam proses penyusunan, pelaksanaan itu harus berbasis pada amanat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Itu ada regulasinya, Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, dan diimplementasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 40 tahun 2022. Jadi kita sudah menyelenggarakan itu sebenarnya. Lah, mungkin kan teman-teman sobat ASN sudah kenal juga yang namanya Sinaga. Lah, itu Sinaga itu salah satu bentuk dari proses implementasi dari digitalisasi manajemen ASN. Mungkin nanti ketika ada rencananya sih di RPP-nya itu ASN itu nanti akan berubah jadi platform manajemen ASN. Itulah, itu sebenarnya bagian dari implementasi digitalisasi manajemen ASN dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin saya kira itu. Baik, berarti sebagian besar layanan kepegawaian sudah berbasis digital semua ya Pak ya? Iya. Sudah nggak hampir perlu, semuanya sudah nggak berbasis perlu digital. hard file seperti itu Iya. ya. Kita upayakan ke depan kita semakin mengurangi yang sifatnya kertas ya, tapi kita coba akan maksimalkan di paperless, dan kemudian proses bisnisnya kita bangun SSO ya, second single on, dan kemudian produknya itu sudah berbasis paperless dengan menggunakan TTE, dan itu pasti secara bertahap akan seperti itu. Keren sekali Sobat ASN semuanya. Nah kemudian ini di Pemprov Jateng sendiri, terutama para ASN, kita pasti juga sudah familiar dengan aplikasi yang disebut dengan Simpek ya Pak, Simpek dan e-file gitu. Dan di situ sebagai platform pengelolaan data dan dokumen kepegawaian ya Pak Sotik, betul. Di situ ada semua ya teman-teman, data kita dan berkas-berkasnya secara lengkap. Nah, saya mau tanya Pak, kondisi aplikasi Simpek sendiri untuk sekarang ini, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan, atau masih perlu ada yang harus di-upgrade begitu Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini, kondisi Simpek kita ya, Simpek pemerintah Jawa Tengah itu terakhir dikembangkan tahun 2011. Berarti kalau sekarang tahun 2024 itu sudah 13 tahun tidak banget ya, Pak, dikembangkan ya. Dan itu pada saat dulu dibangun itu kan mengacu pada keputusan Mendagri nomor 17 tahun 2000 tentang sistem informasi manajemen kepegawaian. Lah, elemen datanya itu sudah tidak sesuai dengan regulasi yang terkini. Karena sudah lama ya Pak. Iya, yang terkini itu kan Undang-Undang ASN yang nomor 20 tahun 2023. Betul. Dan Peraturan BKN nomor 7 tahun 2023. Lah, itu elemen datanya sudah tidak lengkap lagi. Padahal di dalam manajemen kepegawaian terbaru ini kita ada mengenal pengembangan kompetensi juga sudah berubah dengan LAN, peraturan LAN ya nomor 10 tahun 2018. Kalau Simpek yang lama itu kita gunakan masih diklat dan sekarang kan menjadi pengembangan kompetensi. Oh iya, nomenklaturnya sudah nomenklaturnya sudah berubah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari struktur datanya itu masih kurang lengkap. Lah, kurang lengkap di sini dapat kami artikan misalkan ya alamatnya kita di ASN itu hanya satu. Alamat KTP, padahal kan alamat itu kan harusnya dua, ada KTP, ada domisili. Terus kemudian juga ada lagi hubungan kekerabatan. Siapa sih pamannya, bibinya, uahnya atau apa yang terkait dengan hubungan kekerabatan yang menjadi ASN. Itu menghindari kita dalam penempatan dalam jabatan ataupun penempatan dalam penugasan tidak misalnya paman sama keponakan sebagai atasan dan bawahan. Nah, itu kan menimbulkan konflik kepentingan. Lah, itu kan sudah tidak sesuai itu kan yang seperti itu dengan meritokrasi. Padahal amanat kita, mandatori kita dalam proses penyelenggaraan manajemen ASN dan layanan kepegawaian itu harus berbasis meritokrasi. Digitalisasi itu adalah bagian dari sistem meritokrasi. Nah, jadi itu terus kemudian dari sisi arsitektur ya, Simpek kita itu sifatnya monolitik.
kita lihat kan, mungkin Mbak Nadia bisa lihat bahwa ini Simpek, ini e-file, kemudian ini layanan sendiri-sendiri. Oh iya betul. Ya kan, sendiri-sendiri. Dan kita akan kesulitan untuk integrasi dengan SIASN BKN. Karena apa? Ada layanan-layanan yang menjadi kewenangan dari BKN. Apa itu layanan-layanan yang menjadi kewenangan dari BKN juga? Layanan kepangkatan, layanan pensiun, itu kan kewenangan. Lah, kalau sistem kita aja sudah tidak sesuai dengan SIASN BKN, terus bagaimana kita proses integrasinya? Ya kan? Artinya itu menjadi masalah ketika kita mengimplementasikan layanan dan manajemen kepegawaian di BKD Jawa. Di samping itu juga kita belum berbasis SSO. Lah, maunya kita itu adalah seperti Gojek, satu aplikasi besar, itu kan ekosistem besar, di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang lain, satu kesatuan di situ. Seluruh layanan kepegawaian atau manajemen ya, itu ada di dalam satu sistem informasi itu. Lah, itu berarti itu kan arsitekturnya kalau yang berlaku sekarang itu menggunakan kan Laravel. Laravel itu kan yang frameworknya itu kan lebih mudah dikembangkan. Terus segala macam aplikasi satu kesatuan di situ. Fitur-fiturnya dalam artian lainnya fitur-fiturnya seperti itu. Jadi kondisi Simpek ini memang perlu direstrukturisasi, perlu ditata ulang dengan teknologi yang terkini, kemudian dengan sesuai regulasi yang terkini, database-nya juga kita perkuat sesuai dengan kebutuhan dan amanat dari ketentuan perundang-undangan. Karena kita bingung nih, kalau orang ditugaskan sebagai kepala desa, orang ditugaskan sebagai PJ, orang ditugaskan sebagai kepala sekolah, orang ditugaskan sebagai PLT, PLH, PJ Sekda, ada PJ PPK ya. Itu datanya mau dimasukkan kemana? Jabatan atau penugasan? Lah, kalau kamarnya aja sudah nggak jelas ya, nanti kita akan sulit untuk menghasilkan sebuah produk. Artinya nanti tidak valid atau tidak akurat. Jadi seperti itu. Jadi memang dengan kondisi yang terjadi sekarang ya, Simpek mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita restrukturisasi, kita tata ulang supaya nanti kuat ya, dan akhirnya mendukung secara optimal untuk layanan pegawai ASN ataupun proses penyelenggaraan manajemen ASN. Mungkin itu. Apakah sudah ada upaya-upaya Pak untuk restrukturisasi Simpek tersebut? Karena kan dari cerita Pak Sodik tadi ya teman-teman, Simpek ternyata usianya sudah sangat lama, aturannya dari mengacu aturan yang lama dengan aturan yang sudah berubah 13 tahun, pasti kan banyak perbedaan sehingga mungkin banyak bingung tadi ya Pak ya, ada hambatan, masalah dan lain sebagainya. Apakah sudah ada upaya Pak untuk mengarah kepada restrukturisasi? Susah banget. Apa Pak tadi namanya? Restrukturisasi teman-teman. Menata ulang. Menata ulang ya, gampangnya seperti itu. Mohon maaf, sudah lama nggak podcast, agak belibet ya ngomongnya. Nah itu ini Pak, apakah sudah ada upaya untuk menuju ke situ? Oh tentu iya. Kita kan obsesinya adalah membangun sistem informasi yang sesuai regulasi, teknologi terkini, database-nya lengkap, ya kan, sehingga mendukung layanan dan manajemen ASN. Lah, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sedang membangun, ya istilahnya namanya ini kami sebutkan ya Sobat ASN, mewujudkan satu data ASN melalui sistem informasi ASN di BKD Jawa Tengah atau Mantap SIASN. Lah, Mantap SIASN itu berawal dari suatu kondisi bahwa satu data ASN kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu tidak optimal. Nah, tidak optimal, maka kita harus bangun, kita perkuat dengan melalui restrukturisasi itu dengan Mantap SIASN yang di dalamnya tentunya tadi kami sampaikan arsitekturnya adalah Laravel itu tadi, bukan monolitik ya. Artinya ekosistemnya itu ada dalam satu kesatuan itu ya. Fitur-fiturnya semuanya ada di dalam situ, layanannya ada di dalam situ. Terus kemudian Mantap PSN itu juga kita tambahkan fitur utama. Fitur utama apa? Fitur PDM.
Di samping kita perkuat sistemnya ya, nanti kan tadi sudah kami sampaikan arsitekturnya Laravel, terus kemudian sistem operasinya atau proses bisnisnya makin mudah, praktis dengan SSO, produknya nanti kita arahnya ke PTE ya kan. Jadi kita kan mengurangi kertas, kemudian menguatkan sisi paperless-nya. Kalau bisa itu sekali proses dokumennya langsung masuk ke Mantap PCSN itu, sehingga nggak ada harus upload ya. Kalau dokumennya ada, kalau dokumennya hilang lah terus kan gimana. Terus kemudian kita perkuat lagi karena biasanya nih ini kultur ya, ini kebiasaan kita itu kalau butuh layanan baru mengupdate data kita, Betul. mengupload dokumen kita ya. Kita siapkan fitur PDM, pemutakhiran data mandiri itu ada di amanatnya peraturan BKN nomor 7 tahun 2023 bahwa setiap ASN itu harus meremajakan datanya, dokumennya. Nah, PDM jadi nanti kita lakukan secara periodik dan sudah ada fiturnya. Ya, kemarin sebagai bentuk pengenalan kita sudah melakukan beberapa kali bintek baik di cabang dinas satuan pendidikan karena jumlah ASN-nya terbanyak dari sisi komposisi, terus kemudian ke OPD kita juga sudah kita lakukan. Waktu itu acaranya pengelolaan dan bimbingan teknis PDM, pemutakhiran data mandiri. PDM ini wajib kita lakukan untuk memperkuat database. Karena apa? Database itu tulang punggungnya sistem informasi. Mau sistem informasi sebagus apapun, kalau database-nya tidak valid atau tidak akurat, kemudian tidak real time, nah itu kan itu sumber data yang kita ambil kalau kita melakukan pelayanan ataupun melakukan proses penyelenggaraan manajemen ASN. Ya itu kan PDM. Terus kemudian nggak cuma keunggulannya di PDM, pelaksanaannya harus kita perkuat dengan regulasi. Nah, regulasi kita sudah punya SE ya, surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.9 garing 1839 tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024 tentang pengelolaan Mantap PCSN itu sendiri. Artinya apa? Lah nanti sementara kita pakai SE dulu, nanti kita ini sedang menyusun pergubnya. Kita kemarin sudah susun rapergubnya melalui FGD yang melibatkan internal BKD, melibatkan stakeholder terkait, ada inspektorat, ada kemudian Dinas Kominfo, ada BPSDMD, ada biro organisasi, narasumbernya dari biro hukum. Lah tujuannya apa? Kenapa harus ada ditopang oleh regulasi? Regulasi itu kan menciptakan kepastian hukum, bahwa regulasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga nanti di dalamnya ada komitmen pimpinan, komitmen dari para pengelola, komitmen dari para ASN itu sendiri untuk ikut serta mengelola sistem informasi ini dan khususnya mengelola data lah. Datanya supaya terkelola dengan baik kan sumber datanya diambil dari PDM itu sendiri. Jadi ketika kita membangun Mantap PCSN, kita tuh hanya bisa memigrasi dulu, migrasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru lah. Itu kan data masih belum valid, masih mental lah ibaratnya. Nanti ASN itu memverifikasi ini sudah betul apa belum. Oh sudah betul, kalau sudah betul sudah. Lah kemudian setelah betul kan masih ada data-data yang kurang nih, yang tadi kami sampaikan database-nya harus kita lengkapi lah. Itu nanti mereka harus melengkapi, baik melengkapi datanya ataupun ya mengupload dokumen sebagai evidence atau alat buktinya. Nah, kalau semuanya itu bisa tercapai ya nanti sistem informasi ini akan sangat menunjang segala aktivitas yang terkait dengan kebijakan, kegiatan, layanan di bidang kepegawaian. Saya kira seperti itu ya. Keren sekali ya teman-teman. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Mantap CASN ini kalau tidak salah kemarin sudah di launching ya Pak ya? Oh iya, sudah di launching, betul itu Mbak Nadia. Dan yang melaunching itu Ibu Kepala BKD kami, ya, Bu
Rahma Nur Hayati SKM MKes, dan launchingnya pada tanggal 31 Juli 2024 di Aula BKD Gubernur Jawa Tengah. Sama masuk berita juga ya Pak kemarin ini? Iya betul, masuk berita, ada diliput oleh Suara Merdeka, kemudian diinformasikan juga melalui media informasi resmi dari BKD Jawa Tengah lewat PPID itu, ya dalam rangka mengenalkan kepada sobat ASN dan mungkin masyarakat bahwa pemerintah Jawa Tengah telah memiliki Mantap PSI ASN. Mungkin saya kira itu. Masuk berita Suara Merdeka. Keren Ya, sekali, sudah. teman-teman. Mantap Ya ini PSI. perlu kita kenalkan Mantap PSI supaya ASN itu tahu nanti ketika sudah diberlakukan ya mereka sudah nggak asing lagi gitu kan. Sudah oh iya Mantap PSI ASN ini hasil dari restrukturisasi pemerintah Jawa Tengah untuk menggantikan Simpek. Nanti kan ini masih transisi ya. Simpek masih kita pakai sementara, terus kemudian setelah nanti Mantap PSI ini sudah benar-benar jadi 100% ya langsung kita implementasikan. Oh jadi nanti Mantap CSN ini platformnya berbeda dari Simpek ya Pak ya? Berganti kita nanti? Iya, Nggak pakai berbeda. Simpek lagi ya? Enggak, tentunya banyak perbedaan di sana. Tadi kan sudah kami jelaskan Oh ya. iya, berarti- Perbedaan-perbedaannya. Nanti ya biar dibikin penasaran dulu lah. Ya, teman-teman. sementara sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau udah tahu kan, oh ada manual booknya gitu kan. Oh ini tata cara pengguna. Oh ada PDM-nya. Oh ada ini. Karena gini, saya melihat bahwa yang namanya data itu berbanding lurus dengan pendapatan. Naik jabatan, pendapatannya berubah, naik pangkat, pendapatannya berubah, KGB berubah. Ya kalau ingin pendapatannya maksimal, nggak terjadi kurang bayar atau lebih bayar, ya ikut serta berpartisipasi, ya memandirikan diri untuk PDM. Jadi besok benar-benar harus melaksanakan PDM dengan sebaik-baiknya. Harus Oke? tertib ya Pak ya? Iya Mulai tertib, dengan- nggak cuma tertib hukum, tapi juga tertib administrasi. Itu Sobat ASN dengerin. Soalnya nanti kalau data Sobat ASN nggak up to date, nggak akurat, nanti gajinya juga nggak ini ya Pak? Iya, Sesuai berbanding ya. lurus dengan pendapatan lah kesejahteraan. Hubungan sama pendapatan nih biasanya kan sensitif gitu. Sensitif. Iya, pasti teman-teman akan lebih aware kalau udah hubungannya sama pendapatan. Baik, berbicara tentang sistem informasi yang baru nih Pak. Harapan Pak Sodik sendiri apa nih dengan adanya Mantap si ASN? Dan mungkin bisa sampaikan pesan juga kepada sobat ASN semuanya, karena nanti kan ketika ini sudah selesai transisi kan langsung pakai Mantap si ASN ya. Iya. Itu nanti mungkin gimana pesan-pesan kepada sobat ASN, mungkin apakah harus tertib atau bagaimana, mau silahkan. Oke, jadi gini ya. Mantap PSN ini sudah jelas ya. Merupakan bentuk dari implementasi sistem manajemen ASN yang berbasis meritokrasi satu. Yang kedua, berbasis digitalisasi manajemen ASN. Yang ketiga tadi sudah jelas ya kan, berbasis penyelenggaraan pemerintahan elektronik ya kan, SPBE ya. Lah tentunya harapannya bahwa itu adalah sistem yang kita miliki bersama, kita kelola, kita jaga, juga kita ikut sukseskan. Jadi para sobat ASN harus berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam pemutakhiran data mandiri, karena di tahun 2025 sudah ada DES nanti. Des apa itu Pak? DES pemutakhiran data mandiri. Oh, udah pakai Mantap si ASN ya? Iya, pemutakhiran data mandiri. Nah, jadi nanti kita siapkan di 6 wilayah ya, seluruh ASN datanya harus kita DES, diwakili oleh masing-masing perangkat daerah. Nanti mungkin perwakilannya oleh para, kalau di perangkat daerah ya tentu para Kasubag Umpek, kalau di cabang dinas, kemudian UPT, kemudian mungkin Satker, satuan pendidikan ya kan, itu tentu oleh para KTU-nya masing-masing lah, itu diwakili atau pengelola kepegawaiannya. Jadi harus disiapkan diri ya mulai sekarang, dokumen-dokumen kepegawaian yang dimiliki ya dikumpulin jadi satu, jangan sampai yang kira-kira hilang dan lain sebagainya ya dicari, ketelingsut dicari, karena itu nanti akan digunakan dalam waktu dekat ini ya. Rencana sih kita kalau sesuai target Oktober sudah kita running ya, maksudnya kita implementasikan di proses pemutakhirannya. Nanti di
awal tahun 2025 sudah kita lakukan DES. DES itu kan sebenarnya untuk mengetahui progres. Oh, kamu sudah PDM, hasilnya seperti apa sih? Ini harus kita lihat, ya kan? Seperti kita kemarin berjuang juga kan yang IPSN, Betul. ya kan? Jadi dan mantap PSSN ini enggak cuma untuk lingkup pemerintah Jawa Tengah saja, tapi juga dengan stakeholder lainnya, Mbak Nadia. Data gaji urusannya dengan Bank Jateng, datanya ambil dari mantap PSSN. Data kepesertaan BPJS dari BPJS Kesehatan, datanya dari kepesertaan BPJS. Kemudian data pensiun, taspen, datanya juga dari mantap PSSN. Enggak cuma itu lagi, termasuk juga dengan BKN kita itu sudah ada fitur nih, saya kasih tahu. Sudah ada fitur sinkronisasi antara mantap SISN dengan SISN BKN. Nanti akan kita tambah lagi sinkronisasi dengan data gaji. Nah, jadi data gaji mantap SISN dan SISN BKN itu ada sinkronisasinya. Berarti kita nanti kalau sudah ini berarti nggak perlu update di CSN lagi, Pak? Enggak usah. Langsung dari mantap aja tuh. Dari mantap PSSN itu menjadi sumber utama untuk mengalirkan data. Keren sekali. Pengaliran datanya seperti itu nanti akan kita lakukan. Menarik. Saya tidak sabar nih. Oh yo. Untuk sementara sedikit aja dulu kita bikin penasaran para sobat ASN. Enggak usah semuanya lah. Kalau semuanya datang langsung ke bidang Inka, nanti kita bim-tag langsung gitu kan, supaya lebih paham. Tapi ya sabar ya para sobat ASN. Pelan-pelan ya Pak ya? Iya, pelan-pelan. Jadi nanti di Mantap CSN itu semua layanan kepegawaian dari BKD juga langsung dari situ Pak? Iya, itu jadi nanti di dashboard itu kan akan kelihatan khusus layanannya, khusus layanan bidang Inka itu apa saja, layanan bidang PKP itu apa saja, layanan bidang P3 itu apa saja. Kita planningnya akan seperti itu, konsepnya akan seperti itu, termasuk juga layanan dengan stakeholder. Oh begitu, jadi nanti tidak perlu login lagi gitu ya Pak? Iya cukup, mantap, kita arahnya gitu, makanya kan tadi di awal sudah kami sampaikan ada SSO itu. Nanti ke depannya kita produknya ya kita berharap sih ya ini obsesi saya, mungkin obsesi teman-teman di bidang informasi kepegawaian dan mungkin obsesi dari pimpinan kami Ibu Kepala BKD dan obsesi dari seluruh ASN BKD dan semuanya ya makin praktis, makin mudah proses bisnis ya memang makin banyak keuntungan yang akan kita peroleh. Betul sekali. Ya kan? Tujuan digitalisasi kan itu ya Pak? Iya toh. Cepat gitu. Udah enggak kayak meritokrasi. Jadi sudah nggak ada lagi anak siapa, ini siapa, yang ini didahulukan ini enggak, ya meritokrasi seperti itu. Semua memiliki kesempatan yang sama mengakses sistem informasi dan mendapatkan layanan yang berkualitas. Tidak siapapun. Kita cita-citanya seperti itu. Itu kan obsesi yang baik. Iya, betul. Berarti ini bisa dibilang penataan ulang besar-besaran ya Pak? Oh iya, kita tata ulang ya itu yang akan kita lakukan sih seperti itu ya. Kami berharap ya, kami mohon dukungan dari teman-teman sobat ASN supaya kebijakan dari kita ini ya dalam hal ini bisa diikut serta disukseskan lah ya. Saya kira mungkin seperti itu ya. Saya enggak pintar berkata-kata. Tapi poin pentingnya yaitu pokoknya siapkan diri nanti untuk PDM dan kami mohon untuk dapat berpartisipasi bersama-sama, bangun komitmen bersama untuk ikut serta mengelola dan menjaga mantap SISN. Luar biasa. Itu sobat ASN pasti sih Pak menurut saya karena hubungannya nanti dengan penggajian. Oh iya, nah, jelas. Seperti itu lah. Ini merupakan satu hal yang menarik ya teman-teman dan hal baru juga terutama di BKD Provinsi Jawa Tengah karena sudah dari 2011 ya kita menggunakan Simpek dan akhirnya di tahun 2024 ini dari bidang Inka diinisiasi oleh bidang Inka BKD Provinsi Jawa Tengah melakukan penataan ulang sistem informasi aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau yang disebut dengan Mantap CISN. Harapannya pasti yang baik-baik ya Pak seperti yang disebutkan Pak Sodik tadi. Semoga layanan kepegawaian intinya kita untuk meningkatkan layanan kepegawaian ya Pak ya. Iya. Nanti juga kalau semuanya sudah berjalan sesuai datanya bisa real time,
teman-teman sobat ASN bisa PDM mandiri, Iya. bisa mengupdate dan lain sebagainya. Nanti juga yang dirasakan itu feedbacknya itu juga kembali ke teman-teman seperti itu ya Pak. Iya betul. Jadi gini Mbak Nadia, Oh ya. di sistem informasi kita itu juga sudah disiapkan rule-nya. Oh, iya. Rule-nya yang mengatur misalkan akun sebagai pimpinan ataupun akun sebagai ASN pribadi. Karena pasti ada informasi yang diberikan untuk pimpinan itu beda. Misalnya saya kan misalnya super admin, akun sebagai super admin, akun sebagai ASN sebagai itu nanti dibedakan ada. Itu lah kenapa regulasi itu ya adalah untuk pedomannya di situ. Oh beda-beda jadi ya Pak. Iya. Jadi aman juga ya, nggak Iya, semua orang jadi bisa seperti itu. mengakses informasi yang Iya. rahasia. Kalau layanan itu belum online ya, layanan belum online kan cita-citanya adalah saya nih pribadi. Orang datang itu marah, orang datang itu nangis, orang datang itu cemberut dan lain sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif nih. Tapi setelah pulang itu senyum gitu loh. Senyum artinya apa? Sudah terlayani. Tapi kalau kita sudah berbasis digitalisasi, ya kan kita nggak tahu nih orang marah, tapi kami ingin selalu membuat mereka tersenyum gitu loh. Tersenyum itu berarti sudah terlayani dengan sebaik-baiknya tanpa harus bertemu gitu loh. Melayani dengan hati meskipun online kita tetap melayani dengan sepenuh hati kok. Iya teman-teman tetap semuanya. itu semboyan dari BKD, nggak boleh hilang itu. Selama kamu berada di BKD itu harus kamu lakukan. Terpatri di dalam hati. Siap, luar biasa. Melayani dengan sepenuh hati, digitalisasi mantap gitu ya Pak ya. Iya. Baik, Sobat ASN, itu tadi perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Bapak Sodikin. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau sharing dan membagikan informasi kepada teman-teman semuanya. Semoga mantap si ASN-nya, transisinya lancar sampai nanti kita PDM bisa lancar. Oke, amin. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih sekali kami udah diundang di sini untuk menyampaikan informasi yang terkait tusi kami di bidang informasi kepegawaian. Semoga ya bisa menambah pengetahuan ataupun informasi yang penting yang buat teman-teman dari Sobat ASN. Saya kira mungkin itu. Ya, spesial loh Pak ini episodenya karena episode pertama di tahun 2020 iya. dan setelah sekian lama ya teman-teman. Dan terima kasih kepada Sobat ASN yang sudah menyimak dan mendengarkan episode hari ini sampai dengan selesai. Semoga informasi yang tadi sudah kita bagikan bisa menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa berikan dukungan untuk kita melalui like video ini, subscribe channel YouTube BKD Provinsi Jawa Tengah dan berikan saran dan masukan melalui kolom komentar. Saya Nadia pamit undur diri, tetap semangat, teruslah berkarya dengan penuh dedikasi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Terima kasih Pak Nadi. Terima kasih juga Mbak Nadia. Hey!